Kembali di sini kita akan membahas semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentunya dimanapun kalian berada saat ini, saya mengajak kita semua untuk kita sama-sama fokus dalam ibadah virtual ataupun online. Jangan sampai mengurangi esensi kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari malam hari ini saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekali lagi 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya mengambil satu tema malam hari ini adalah respon. Bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan, bagaimana kita meresponi keadaan yang terjadi saat ini, bagaimana kita meresponi situasi saat ini yang sedang hadir dalam setiap kehidupan kita. Mari, saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya bacakan bagi kita semua. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, iya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum kau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Kehidupan Samuel muda pada saat itu memang sedang dalam bimbingan seorang imam namanya Imam Eli. Nabi Samuel dibimbing sejak dari lahirnya dia, ketika orang tuanya menyerahkan dia kepada Imam Eli untuk dibimbing, untuk diserahkan, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya. Pada saat itu Nabi Samuel yang kecil dibimbing terus menjadi seorang Nabi Samuel yang muda. Dan ketika pada saat itu satu hal yang pertama yang Tuhan lakukan, yang Tuhan izinkan untuk Nabi Samuel lakukan adalah sesuatu hal yang berat menurut saya secara pribadi. Karena dia tumbuh, dia besar, dia mengerti, dia paham tentang kebenaran firman Tuhan, semuanya atas berkat Imam Eli itu sendiri. Walaupun kita lihat di ayat pertama di pasal 3 ini tidak dijelaskan secara rinci, atau hanya dikatakan bahwa pada saat itu Nabi Samuel belum memahami tentang kebenaran firman Tuhan, belum tahu siapa itu Tuhan. Tapi pada akhirnya Imam Eli terus membimbing dia, membimbing Nabi Samuel untuk menjadi seorang nabi yang hebat, yang besar. Dan kita melihat ketika hal pertama yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Nabi Samuel adalah memerintahkan dia untuk menegur Imam Eli. Ini adalah sesuatu hal yang menurut saya secara pribadi, mungkin menurut kita semua, bahwa seseorang yang orang tua gitu ya, orang tua yang sudah membimbing kita, mendidik kita, lalu kita tegur, mungkin tidak enak rasanya gitu.
mungkin tidak nyaman dalam setiap kehidupan kita. Tapi ini yang harus dilakukan oleh Nabi Samuel pada saat itu. Samuel harus menegur dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan kepada dia pada saat itu. Kita bisa melihat sebelum hal itu dikatakan Tuhan kepada Nabi Samuel, kepada Samuel pada saat itu, Samuel meresponi panggilan Tuhan sebanyak 4 kali baru dia memahami bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Kita bisa lihat dalam pasal 3, tiga panggilan pertama yang dilakukan Tuhan terhadap Samuel adalah Samuel selalu menjawab, "Iya Bapa," tapi dengan tujuan yang salah. Dia datang kepada Imam Eli dengan mengatakan, "Iya Bapa." Karena Samuel belum paham, belum mengerti. Di ayat 7 dikatakan Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Sehingga ketika ia dipanggil pada saat itu, Samuel hanya katakan, "Iya Bapa," tapi dia datang kepada Imam Eli. Panggilan kedua juga sama. Samuel. Respon yang sama diberikan Samuel. Dia datang kepada Imam Eli dan dia katakan, "Iya Bapa." Sampai kepada panggilan yang ketiga, Samuel. Datang lagi sama Imam Eli, dia katakan, "Iya Bapa." Dan Imam Eli sebagai mentornya pada saat itu, sebagai seorang yang bapak rohaninya lah bahasanya pada saat ini, memberitahukan ketika panggilan itu kembali datang kepada mengatakan, "Iya Bapa, iya Tuhan, ini aku siap mendengarkan." Terkadang dalam setiap kehidupan kita, anak-anak muda, kita harus meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Samuel meresponi panggilan itu, tapi Samuel tidak tahu siapa yang memanggil. Dengan tujuan yang salah dia merespon itu. Tujuannya bukan kepada Tuhan, tapi kepada Imam Eli. Dan saat ini anak-anak muda banyak sekali tidak mengerti dan tidak memahami cara merespon panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan. Dan saya berharap kita semua di masa pandemi ini, di masa yang sukar ini, di masa yang begitu sangat menyakitkan mungkin bagi kita semua, bagaimana kita bisa meresponi apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Saya tahu ada perbedaan antara kehidupan kita sebelum pandemi dan saat masa pandemi ini. Saya tahu ada perbedaan rasanya ketika kita beribadah di gereja dengan beribadah online di rumah. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Lalu kenapa kita membatasi diri kita untuk menyembah Tuhan? Lalu kenapa kita harus membatasi kehidupan kita untuk berdoa mencari wajah Tuhan? Lalu kenapa kita harus membatasi kehidupan kita untuk merespon setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Malam hari ini saya mau mengajak kita semua, teman-teman pemuda, anak-anak muda dimanapun kalian berada saat ini, responi panggilan Tuhan dengan benar. Lihat Samuel muda ini meresponi panggilan Tuhan. Sekalipun 3 kali dia harus menuju ke tempat yang salah. Bukan salah, tapi menuju ke tempat yang memang layak untuk dipertanyakan. Kenapa kok ada suara tapi bukan Imam Eli yang manggil? Dan saya berharap kita meresponi panggilan ini juga dengan benar. Kalau ada sesuatu hal yang mengganjal dalam setiap kehidupan kita dalam meresponi panggilan Tuhan, tanya kakak rohanimu, tanya pendetamu, tanya hamba-hamba Tuhan yang bisa diajak untuk share tentang pengalaman hidupmu. Jangan sampai kita terjebak sendiri dalam kehidupan kita yang fana itu. Karena kita sudah begitu nyaman di luar, karena kita sudah begitu nyaman dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ketika ada panggilan Tuhan, ketika ada sesuatu hal yang Tuhan ingin sampaikan ke dalam kehidupan kita, kita meresponinya ini biasa-biasa saja. Kita nggak bisa respon dengan benar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Hal yang pertama Samuel lakukan adalah dia meresponi panggilan Tuhan. Sekalipun 3 kali tujuannya tidak tepat, tapi yang keempat, dia memahami dari bapak rohannya Imam Eli. Dia memahami bahwa panggilan itu adalah panggilan Tuhan yang harus dia kerjakan. Dan yang kedua, di usia yang muda, Samuel pada saat itu masih sangat muda, dan dia harus menasehati seorang Imam Eli yang usianya cukup tua. Bahkan Alkitab mengatakan sudah mulai rabun, matanya sudah mulai kabur dan sebagainya. Awalnya memang Samuel takut. Awalnya memang Samuel memiliki perasaan yang tidak enak untuk menegur Imam Eli. Tapi Samuel mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Itu pun atas teguran Imam Eli, sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan, jangan ditahan. Lalu Samuel menyampaikan teguran itu terhadap Imam Eli bahwa seperti apa yang dikatakan Tuhan pada saat itu di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Dikatakan jelas di sana hukuman tentang keluarga Imam Eli, sekalipun dengan korban sembelihan pada saat itu tidak dapat diampuni dan sebagainya. Samuel menegur Imam Eli. Samuel menyampaikan apa yang firman Tuhan itu, firman Tuhan yang dia dengar itu dia sampaikan kepada Imam Eli. Berbeda respon dengan Imam Eli ketika anak-anaknya melakukan sebuah kesalahan. Imam Eli tidak mau menegur anak-anaknya. Maka dari itu kita bisa melihat ada respon Tuhan terhadap setiap sikap dan tingkah laku kita terhadap panggilan Tuhan. Imam Eli menerima respon yang tidak enak bahwa tidak dapat diampuni seluruh keluarganya. Tapi Nabi Samuel ketika dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya, meresponi apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Kita bisa lihat ayat pasal 2 di ayat yang pasal 2 ayat yang ke-26. Tapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Semakin besar, semakin dewasa Samuel, semakin disukai. Dan di ayat yang ke-19 pasal 3, setelah Samuel memberitahukan apa yang dikatakan Tuhan untuk Imam Eli, di ayat 19 dikatakan, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Samuel. Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Luar biasa. Saya menantang seluruh anak-anak muda yang saat ini sedang menonton ini. Bagaimana kita bisa meresponi panggilan Tuhan dengan benar? Bagaimana kita bisa melakukan respon kita terhadap apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita? Yang ketiga, kalaupun kita dalam kondisi orang yang tertegur pada saat itu, atau orang yang ditegur pada saat itu, sebagai Imam Eli mungkin pada saat ini. Mungkin kita saat ini posisi kita sebagai seorang Imam Eli, ditegur. Saya mau kita meresponi persis seperti apa yang Imam Eli respon. Imam Eli merespon atau Imam Eli menanggapi teguran yang dia terima dengan positif. Dan dia katakan apa? Dia Tuhan. Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Karena dia tahu dan paham apa yang Tuhan lakukan itu yang terbaik dalam hidupnya. Dia meresponi apa teguran Tuhan itu secara positif. Karena dia tahu dia melakukan kesalahan. Maka dari itu, saya sebagai seorang hamba Tuhan mengajak kita semua anak-anak muda dimanapun kalian berada. Tuhan mau kita mengambil sebuah tindakan atau respon yang tepat dan benar sebagai penegur maupun sebagai orang yang ditegur. Responilah setiap panggilan Tuhan, responilah setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena dia tahu yang diperbuatnya itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka dari itu,
tetap jaga hubungan kita, tetap jaga komunikasi kita dengan Tuhan, tetap menjadikan firman Tuhan ini sebagai dasar atau landasan hidup kita, supaya kita terus berpikir positif, supaya kita bisa terus melakukan hal-hal yang positif, supaya kita terus bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Ibadah di rumah, ibadah di gereja adalah satu ibadah yang berbeda dengan kualitas yang berbeda. Tapi percayalah, kalau kita berani menjaga kualitas itu, kita akan meresponi apa yang Tuhan mau. Kita akan meresponi apa yang Tuhan izinkan terjadi dengan hidup kita secara positif dan benar. Maka dari itu malam hari ini saya mau katakan bahwa lawan perasaan malas kita di rumah, lawan perasaan tidak nyaman kita ibadah di rumah, lawan segala perasaan yang benar-benar menghantui dan menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi responilah panggilan Tuhan. Adakan rasa cinta Tuhan, adakan rasa yang benar-benar ingin mengikut Tuhan, ingin mengetahui rancangan Tuhan lebih dalam lagi dalam hidup. Responi dengan benar panggilan Tuhan. Responi dengan positif segala hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Maka kita akan melihat Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kalau hari ini kita diizinkan Tuhan hidup di masa pandemi COVID-19, bukan satu hal yang kebetulan. Sekali lagi saya menjelaskan, bukan satu hal yang kebetulan. Ya, cari apa kehendak Tuhan. Mari kita cari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang muda. Lakukan respon yang benar terhadap apa yang Tuhan mau bagi bangsa ini, bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Biar apapun yang kita kerjakan di masa pandemi ini tidak menyakitkan hati Tuhan. Biar apapun yang Tuhan mau kita untuk lakukan di masa pandemi ini tidak serta-merta ingin menghancurkan kehidupan kita secara pribadi, tidak. Tapi Tuhan, saya yakin Tuhan mau kita melakukan sesuatu hal yang besar bagi bangsa ini, bagi generasi ini, dan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman pemuda semua, anak-anak muda yang sudah menonton, yang sedang menonton malam hari ini. Saya rindu kita semua bertumbuh. Saya rindu kita semua terus dibangkitkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Saya rindu kita terus meresponi panggilan Tuhan dengan benar dan positif, dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama pada saat malam hari ini. Kami bersyukur Bapa atas kasih setiamu dalam hidup ini. Kami bersyukur atas segalanya yang sudah Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Kalaupun hari ini Tuhan menegur kami melalui firman ini, Tuhan ampuni kami. Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam hidup kami, karena kami tahu apa yang Kau kerjakan dalam hidupmu, dalam hidup kami Bapa, adalah yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, pimpin terus dan sertai kehidupan kami Bapa. Ajar kami untuk merespon dengan benar setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk bisa merespon dengan benar setiap panggilan yang Kau berikan dalam hidup kami. Ajar kami untuk merespon dengan benar Bapa setiap teguran yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Biarlah melalui teguran-teguran ini, biarlah melalui respon kami, nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih atas waktu yang indah yang Tuhan masih izinkan bagi kami untuk sama-sama mendengar kebenaran firman ini ya Bapa. Biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan tetap melingkupi setiap kehidupan kami. Biarlah kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami dan menyertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat.